di dalam dunia bisnis yang dinamis dan penuh tantangan. Semua dimulai dari impian. Impian seorang individu yang ingin mengubah dunia dengan idenya yang luar biasa. Dengan visi yang jelas, melangkah maju untuk memulai perjalanan yang akan mengubah masa depan. Dengan semangat yang penuh, tantangan demi tantangan dihadapi dan diatasi melangkah maju untuk memulai perjalanan yang akan mengubah masa depan. Impian mulai terwujud. Akhirnya, September tahun 1995, didirikan Thalita Group. Tahun 2020, Thalita Group telah berkembang di berbagai sektor. Berpikir bersama, maju bersama, tumbuh bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Tali Kata Podcast. Kembali lagi kita akan membahas tentang pergerakan UMKM dan tentu saja pemberdayaan untuk umat di Bali. Khususnya juga kita kedatangan tamu yang sangat spesial untuk membahas tentang perkembangan bagi para perempuan di Bali. Bersama saya Ade Aprilia, kali ini sudah kedatangan tamu yang cukup spesial, yaitu ada Ibu Hajah Komang Fatimah Arsini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ade, apa kabar? Alhamdulillah baik, Bu. Ibu sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, cuaca mendukung hari ini. Cuaca mendukung, tadi di jalan santai? Santai. Lancar juga. Lancar jaya. Alhamdulillah. Nah, Bu Hajah Komang Fatimah Arsini ini adalah sosok di balik organisasi yang menggerakkan perempuan-perempuan khususnya bergerak di Jimbaran mulainya, Bu, ya. Iya, Yaitu ada namanya Forkom, yaitu Forum Komunikasi Mu'alaf bernama Sahabat Surga Bali. Betul, Bu? Iya, betul sekali. Betul. Nah, ini sebenarnya nggak cuman ini aja ya pergerakan Bu Fatimah ini, ada dari Forkom, terus kemudian nanti juga ada pergerakan di organisasi-organisasi lain juga. Nanti kita akan cari tahu nih seperti apa sepak terjangnya Bu Fatimah sebagai pembelajaran juga buat kita semua para perempuan dan yang menonton juga Tali Kata Podcast. Semoga lebih menginspirasi. Nah, Bu Fatimah, kita mulai membahas nih. Bu Fatimah kan banyak ya, Bu, ya kegiatannya. Ada Forkom itu, yaitu Forum Komunikasi Mu'alaf Sahabat Surga, terus ada juga tergabung dalam PWDPI ya, Bu, ya. Iya, betul. Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia Provinsi Bali ya, Bu, iya. ya. Kemudian juga dapat ada waktu senggang sedikit mengurus UMKM nih juga nih, Bu Fatimah. Iya, betul sekali. Nah, ini Ibu bagaimana nih bisa punya kesempatan atau bisa punya dorongan untuk mulai berorganisasi yang banyak ini, terus kemudian juga sampai ikut ngurusin UMKM ini seperti apa, Bu? Boleh diceritakan apa motivasi Ibu untuk bergerak di organisasi ini? Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan kepada saya. Pepatah bilang tidak kenal maka tidak sayang. Yep. Ya. Saya Fatimah Arsini, saya kelahiran Bali dari Singaraja. Suami saya orang Makassar. 27 tahun yang lalu saya mengucapkan 2 kalimat syahadat dan saya menjadi seorang mu'alaf. Alhamdulillah, sekarang saya sudah mempunyai 2 orang anak, putra dan putri. Anak saya putra sudah bekerja, anak saya putri sedang menuntut ilmu di suatu universitas swasta di Bandung. Nah, alhamdulillah, terima kasih banyak. Saya mengikuti beberapa organisasi, memang ini adalah pergerakan hati yang paling dalam, yang dimana diawali dengan saya mengikuti organisasi yang namanya Forkom Sahabat Surga. Pada saat itu, Forkom itu berdiri di suatu yayasan Masjid Al-Fatah yang terletak di daerah Jimbaran. Di Jimbaran? Ya, di Jimbaran. Saya tergabung di sana, memang niatnya saya ingin belajar dan ingin memahami tentang Islam. Subhanallah ya, di sana saya bisa bergabung dengan Ibu Niputu Sumarni. Beliaulah yang mendirikan organisasi yang namanya Forkom. Yang memang khusus untuk mu'alaf itu ya? Iya, memang khusus untuk mu'alaf awalnya. Tapi
karena saya orang lapangan, saya juga memang punya bisnis di lapangan. Beriring dengan waktu, saya selalu mendengar selentingan-selentingan dari orang-orang yang non-muslim ya pada saat, hei kamu ini kok terus-terusan ya dipanggil mu'alaf, kapan sih kamu dipanggil seorang muslimah yang sejati? Berjalan dengan waktu karena saya juga belajar tentang Islam karena mu'alaf itu adalah termasuk golongan 8 asnaf ya yang menerima santunan ya. Karena memang kita ini sudah mapan dan kami juga sudah insya Allah bisa membantu sesama. Jadi kami rubahlah, bukan merubah ya, kita tambahlah namanya Forkom itu ya, yang awalnya Forum Komunikasi Mualaf saja. Jadi kita tambah dengan namanya Forum Komunikasi Mualaf Sahabat Surga. Biar kita bisa menjadi surga ya nantinya. Amin. Ya Allah. Nah, setelah berjalan di sana di di Masjid Al-Fatah, berjalan dengan waktu seiring dengan umurnya Ibu Putu Sumarni, adalah pemilihan, ada pemilihan untuk ketua. Tidak ada sesuatu yang kebetulan di sana. Sayalah yang terpilih menjadi ketua pada saat itu. Nah, kami berjalan di sana, ya berjalan seperti apa adanya. Nah, setelah berjalan kurang lebih 3 tahun, kami masih ada di bawah yayasan Masjid Al-Fatah pada saat itu. Karena ada perubahan pengurus yayasan, jadi Forkom ini istilahnya dibubarkan oleh yayasan. Karena di Forkom ini sudah begitu banyak memiliki anggota, dan kami di sana juga mempunyai koperasi simpan pinjam. Jadi kesepakatan kami dengan teman-teman yang lain, kita keluar aja dari yayasan dan kami berdiri sendiri. Ya, begitu ceritanya. Begitu akhirnya Ibu terus memimpin sampai sekarang nih Forkomnya. Iya, betul sekali. Saya dipercaya memimpin sampai saat ini. Nah, seperti itu ceritanya. Berapa lama tuh Bu umur Forkom berarti? Forkom insya Allah nanti di bulan Februari bulan depan tanggal 7 kalau tidak salah ya, kurang lebih kalau saya tidak salah sudah berumur sekitar 18 tahun. 18 tahun. Wow, Masya Allah. 18 tahun semenjak berdiri di Masjid Al-Fatah ya. Oke, berarti ini kan cukup konsisten berarti Bu ya. Berarti suatu organisasi yang bergerak selama 18 tahun tentu banyak sekali struggle-nya juga Bu ya. Susahnya menggerakkan sesama teman juga. Pasti ada nih masa-masanya lah gitu ya Bu ya. Nah, ini gimana Bu? Saya lihat juga ada agenda Jumat Berkah yang katanya tuh Jumat Berbagi ya? Iya, Jumat Berbagi. Yang katanya tuh memang rutin diadakan sejak awal berdirinya Forkom gitu ya Bu ya. Ini strategi Ibu untuk ngajak teman-teman sendiri di organisasi seperti apa Bu? Nah, di sini ini saya memang membuat kegiatan Jumat Berbagi itu diawali memang di Masjid Al-Fatah. Kita berbagi itu memang kita mencari teman-teman mu'alaf pada saat itu yang memang memiliki rezeki yang lebih. Jadi saya mengumpulkan teman-teman untuk mengajak ikut berbagi berupa makanan dan minuman di masjid pada saat itu, dan alhamdulillah itu berjalan dengan baik sekali. Dan dari jamaah juga itu sangat luar biasa ya antusiasnya ya, karena kami menyediakan dengan sukarela dan senang gitu loh. Jadi saya pun di sana tidak meminta 1 rupiah pun uang dari yayasan. Itu pure dari para mu'alaf yang memang pada saat itu sudah memiliki kemampuan untuk bisa berbagi. Nah, setelah berjalan dengan waktu yang tadi saya bilang tadi, kita keluar dari yayasan Masjid Al-Fatah. Di sini saya mempunyai strategi yang berbeda. Karena apa? Karena di masjid dan musola di Bali pada khususnya ya, alhamdulillah sudah semua membuat kegiatan Jumat Berbagi. Jadi berbaginya itu ya berupa makanan dan minuman. Tetapi saya berpikir hanya orang-orang terdekat di dalam lingkungan Masjid Al-Fatah itu, di dalam lingkungan masjid itulah aja ya yang bisa menerima itu. Jadi saya mempunyai
pemikiran sama teman-teman, ayo kita berbagi yang lebih luas lagi, jadi kita berbagi keluar gitu loh. Cara kami juga untuk bagaimana kami berbagi ya. Nah, kebetulan kami ini mempunyai koperasi. Koperasi dan anggota kami itu rata-rata pedagang. Pedagang kecil, yang pedagang besar. Nah, di situ tuh kita memberikan kesempatan dan memberikan bantuan kepada para anggota kami untuk modal usaha. Nah, jadi modal usaha itu mungkin rata-rata bisa 2 sampai 5 juta ya per orang kami kasihkan pinjaman, dan itu pinjamannya itu mengembalikannya dengan cuma-cuma. Artinya tidak dipaksa seperti koperasi lain ya. Jadi dikembalikan semaunya lah gitu loh. Tapi dengan syarat saya mengajarkan kepada ibu-ibu itu jangan lupa untuk menyisihkan sedikit keuntungannya setiap hari. Jadi saya sarankan kepada mereka itu untuk infak subuhnya. Ya, jadi infak subuh itu setiap hari dia kumpulkan dari keuntungan itu. Ya, mulai dari 2.000, 5.000 sampai hari ini bisa 10.000. Setiap hari nanti setiap hari Kamis ada pengurus kami yang mengambil. Kalau tidak hari Kamis sore, mungkin Jumat pagi sebelum kami berbagi kami ambil. Kami kumpulkan. Nah, kami siap membantukan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Jadi dana itu tidak pernah mengendap. Jadi kita langsung realisasikan pada hari Jumat itu. Masya Allah. Gitu. Jadi gitu ya Bu ya. Memang setiap Jumat berarti nih agendanya. Alhamdulillah setiap Jumat pada saat COVID pun kami selalu berbagi, tidak pernah jeda. Karena memang ya pada saat COVID itu banyak sekali orang yang membutuhkan uluran tangan kita, tapi banyak pula yang memberikan dananya untuk kita salurkan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Berarti gimana nih sistem Jumat Berkah sendiri? Apakah dana ditampung dulu, sudah ada donatur tetap, atau selalu ada nih yang baru nih Bu? Lalu kemudian langsung disalurkan begitu? Iya, kita sudah istilahnya mungkin ya kalau dibilang ada donatur tetap ya dari anggota kami yang tadinya kita berikan bantuan itu kan. Jadi terkadang karena kita share di media sosial ya, ada juga sih teman-teman yang baru, tapi bukan orang jauh-jauh ya, memang di sekitar kita juga ingin ikut berbagi di kita. Karena memang di situ tuh saya selalu sih bilang keutamaan berbagi dari Abu Hurairah yang berkata bahwa Rasulullah bersabda, harta yang disedekahkan tidak akan pernah berkurang. Jadi alhamdulillah berkat doa kerjasama dari teman-teman dan sahabat kita semua sampai detik ini kita selalu bisa berbagi. Karena seperti hadis yang dibilang sama Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia yang lain. Masya Allah. Ya, mungkin seperti itu ya kisah perjalanan Forkom, dan akhirnya sampai sekarang ini Forkom sudah bisa menjadi yayasan yang sudah sah di mata hukum. Masya Allah, udah disahkan, udah dibikin yayasan ya Bu? Sudah, alhamdulillah 1 tahun yang lalu Forkom sudah resmi menjadi yayasan. Luar biasa sih Bu, karena pengelolaannya ternyata juga sangat terorganisir ya, walaupun itu sebenarnya organisasi yang hanya dibikin oleh anggota-anggota saja gitu ya. Tadinya memang belum yayasan kan Bu? Belum berpikir ya untuk menjadikan kayak yayasan, karena info menjadi yayasan cukup berat ya. Ada pajak yang harus kita kenal, tapi sebaiknya memang harus dilegalkan, gitu biar lebih aman lah kita ini bergerak di bidang sosial. Betul. Nanti misalnya program kerjanya nanti akan lebih mudah juga untuk disalurkan gitu ya Bu ya. Iya. Bentuk yayasan. Ya nanti juga kita akan bisa bekerja sama dengan banyak instansi ya, terutama instansi pemerintahan, swasta, dan bisa meyakinkan mereka bahwa kami ini bukan abal-abal kan gitu ceritanya ya. Lebih yakin jadi. Ya, lebih semakin yakin. Nah, ini luar biasa sekali, berarti selama 18 tahun tadi Bu ya? Iya. Dari sampai awal 2025 ini kan? Iya, masih tetap dan bakal berjalan nanti. Insya Allah, mohon doanya. Amin. Mohon doanya dan supportnya agar Forkom selalu bisa eksis untuk kegiatan-kegiatan sosialnya. Amin. Nah, ini
organisasinya cukup terorganisir juga sampai tiap Jumat tetap bisa berbagi ya Bu ya. Terus selain itu juga Ibu Fatimah ini juga tergabung dalam Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia ya Bu ya, betul, PWDPI. Ya. Nah ini sebenarnya apakah ini juga berpengaruh terhadap cara pandang Ibu, cara berpikir kritisnya Ibu dalam melakukan segalanya gitu Bu? Apakah karena kan ini kan ada jurnalisnya lah di sini ya, ada jiwa jurnalisnya di sini. Seperti apa Bu? Apakah memang Ibu pengen aja ikut organisasi ini atau memang suka aja gitu? Gimana? Begini ya, awalnya saya ini kan orang lapangan yang memang cukup banyak ketemu dengan beberapa karakter dan situasi dan kondisi di lapangan itu memang sangat luar biasa. Di sini nih hati saya tergerak ya. Kalau saya mengikuti suatu organisasi kayak pengajian doang ya, jadi linknya hanya begitu-begitu saja. Jadi ada kesempatan di sana saya bisa bergabung di PWDPI. Pada saat itu teman saya, ketuanya Pak Ardi mengajak saya, ayo Bu Fatimah ikut PWDPI karena ya diomongin ya, memang kebetulan saya juga suka menulis sebenarnya, cuma hobi saya tidak saya salurkan. Nah, tapi pada saat saya melihat situasi dan kondisi di lapangan yang sangat kompleks ya, yang dimana ada beberapa yang saya temui ingin mengutarakan suatu permasalahannya itu agak takut-takut, karena mungkin tidak sampai kepada orang yang tepat. Iya. Nah, pada saat itu ada ini ya permasalahan kekerasan rumah tangga ya, mualaf ini, mualaf dia kekerasan rumah tangga yang dia ditelantarkan, terus tidak diberikan nafkah. Nah, saya di situ tuh kepada siapa saya harus mengadu. Nah, saya ambil data-datanya, saya bilang kepada ketua PWDPI pada saat itu, saya belum bergabung ya pada saat itu, Pak begini gimana? Ya udah kamu ikut aja ke ini kebetulan ada pembentukan di provinsi. Nah jadi di sana itu saya bisa berkomunikasi dan berargumen ya bagaimana caranya untuk membantu ini. Alhamdulillah karena wartawan adalah termasuk 4 yang negara, jadi saya kuat banget ya, kayaknya oke banget dah ini. Saya bisa masuk di sini karena dengan saya adanya di PWDPI, link saya di pemerintahan cukup bagus ya, cukup terbuka lebar dan memang kita sangat dihormati di sana. Jadi dengan mudahlah saya mendapatkan akses untuk mengatakan kepada pemerintah bahwa di sini ada begini, ada kekerasan rumah tangga, ada orang miskin memang yang memang perlu dibantu karena kami organisasi pada saat itu belum terlalu besar ya, jadi belum banyak bisa membantu, mungkin hanya sembako dan itu pun tidak kontinu ya karena tidak mungkin kita berbagi di satu tempat ini aja, jadi kita harus keliling kan. Mungkin seperti itu ya karena memang link dan jaringan saya setelah masuk PWDP itu sangat luar biasa, sangat membantu juga organisasi saya di Forkom. Berarti memang berpengaruh ya Bu ya. Memang tujuan awalnya itu untuk mengasah juga untuk diri Ibu sendiri. Iya gitu. Betul. Alhamdulillah bisa saya jalan dengan balance ya, artinya organisasi sosial, bekerja dan yang lain-lain bisa saya jalani dengan senyum manis. Alhamdulillah. Nah Ibu ini di PWDPI juga ada jabatan ya Bu ya sebagai bendahara ya? Iya, saya sebagai bendahara di provinsi. Nah ini kan sebagai pimpinan di Forkom, kemudian juga sebagai bendahara di PWDPI. Nah ini tuh sebenarnya kan pasti ada tantangan Bu sebagai perempuan yang menyandang pimpinan di 2 organisasi. Bahkan mungkin bisa jadi lebih ya Bu ya. Cuman nggak kelihatan aja gitu kan Bu ya. Nah ini seperti apa Ibu menghadapi tantangannya Bu? Karena kan perempuan juga pasti punya kesulitan sendiri kan menjadi pimpinan itu. Boleh diceritakan mungkin jadi inspirasi untuk teman-teman kita yang perempuan. Ya, untuk menjadi pemimpin perempuan itu memang tantangannya luar biasa ya karena
kita terutama di Indonesia ya yang mengatasi stereotip gender ya terutama ya kita harus bisa menempatkan diri kita, jangan sampai nanti perempuan itu lemah gitu loh. Betul. Ya jadi saya melakukan trik ya kita harus membangun jaringan yang semakin luas, yaitu mengatasi stereotip gender yang sudah mengakar di masyarakat, yang menyeimbangkan kehidupan kerja, sosial dan pribadi kita. Jadi kita harus mengembangkan keterampilan kita dalam berkomunikasi, terus mengasah kreativitas kita lagi dan meningkatkan keterampilan kita dalam digital ya, keterampilan digital dalam era globalisasi seperti sekarang ini. Mungkin trik-trik seperti itu sih yang saya lakukan ya selama ini biar ya bisa bersaing lah dengan para kaum lelaki ya untuk yang jadi pemimpin. Berarti memang harus terus belajar ya Bu ya sebagai perempuan. Harus belajar dan jangan pernah menyerah. Harus tetap belajar semasa kita diberi kesehatan dan panjang umur ya. Belajar tidak harus di sekolah ya. Betul. Kita bertemu dengan banyak karakter, dengan banyak orang. Di situ kita bisa mengambil pelajaran dari insan-insan yang kita ketemui. Masya Allah. Nah ini terus juga Ibu ada juga nih bisa ngurusin warung Nusantara Sempidi nih, saya dengar-dengar nih. Ini nih kok bisa di waktu yang ada 2 organisasi dan tentu juga undangannya banyak pasti kan, namanya ibu-ibu. Terus ini gimana bisa memutuskan untuk ikut ngurusin warung Nusantara Sempidi ini Bu? Boleh dijelasin? Nah, begini ceritanya. Karena di awal saya menjadi kepengurusan di PWDPI, pastinya saya cukup intens ya datang ke ke Puspem, ke daerah Puspem ya. Di sana kita agak sulit ya menemukan tempat untuk kongko-kongko ceritanya para wartawan ya. Jadi di situ ada salah satu istrinya wartawan kami yang memang mempunyai keahlian untuk kuliner. Nah, berjalan dengan waktu kami kumpul-kumpul, sudah saya bilang, ya udah masuk aja, saya nanti jadiin binaan UMKM dari kami gitu loh. Nah, di situ itu karena memang tempatnya cukup strategis ya, tidak terlalu jauh dari tempat perkantoran Puspem, kita bisa mendapatkan tempat penyewaan itu di Banjar yang dekat situ. Jadi tidak terlalu mahal, modal kita juga tidak terlalu banyak. Nah, jadi kita putuskan untuk memberikan bantuan kepada salah satu istri wartawan kami untuk membuka kuliner di sana. Jadi ya saya kasih motivasi ya untuk kedepannya, jangan khawatir karena kami sering ke Puspem, jadi bisa sekalian promo ya. Ayo ke sini, nanti kumpul di sini ya. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah berjalan dengan waktu di situ tuh memang cukup persaingan ketat, tetapi kita mempunyai jualan yang cukup unik ya, karena kebetulan ibu ini pintar memasak bebek. Jadi bebek di situ, bebek itu bumbunya khas. Dia bumbu hitam dan ditambah bumbu sambal rajang Bali. Waduh, kayaknya bikin ngiler nih. Jadi ya begitu, alhamdulillah. Terkadang juga kita dipesan oleh perkantoran-perkantoran untuk acara-acara mereka. Jadi di situ ibu ikut ngurus tuh. Ikut ngurus sesekali saya harus datang ke sana, memberikan motivasi, motivasi dalam arti apa ya, persaingan UMKM sekarang kan cukup ketat ya. Jangan sampai harga kita standar tapi rasa kita juga standar. Tapi harga kita standar tapi rasa kita berkualitas ya, seperti itu. Jadi alhamdulillah semua bisa berjalan. Semua bisa berjalan ya Bu ya. Nah ini pasti nggak mudah nih Bu sebagai seorang perempuan mengimbangi antara bisnis, kegiatan sosial dan juga untuk pribadi nih, kehidupan pribadi juga nih. Ibu mungkin ada tips nih gimana cara menanganinya nih Bu? Mengimbangi kegiatan sosial, bisnis dan kerja. Sebenarnya sih dari kita diri sendiri ya, bagaimana kita hidup harus balance, artinya terpenuhinya kebutuhan dari setiap aspek kehidupan kita sesuai dengan kapasitas dan prioritas yang kita miliki. Nah,
Jadi kita harus melakukan sesuatu itu dengan tulus dan ikhlas. Kita harus bisa mengatur waktu dengan bijak agar kita tetap bisa memiliki waktu bersama keluarga, sahabat, dan bisa menyalurkan hobi kita. Nah, mungkin saya sih selalu seperti itu. Jadi saya tidak harus ke sosial, tidak harus bekerja, tapi saya sesekali memang saya harus meluangkan waktu saya bersama teman-teman saya, hangout seperti ibu-ibu zaman sekarang gitu loh. Ya. Berarti tinggal di spare ya Bu ya? Iya. Nah, pembagian waktunya seperti apa Bu? Apakah tiap minggu memang selalu ada hangout dengan keluarga seperti itu? Nah, karena kebetulan saya termasuk ini ya yang sering ditinggal suami karena karena suami saya bekerjanya cukup jauh ya. Suami saya bekerja di Timor Leste. Anak-anak saya juga sudah besar dan sudah mempunyai kehidupan sendiri-sendiri. Jadi di samping saya Jumat berbagi, setiap Jumat sehabis berbagi pasti saya luangkan waktu untuk jalan-jalan. Itu udah pasti. Jadi hari Jumat itu waktu saya tidak bisa diganggu-gugat untuk berbagi, mengejar akhirat, dan jangan lupa mengejar dunia juga ya untuk mengisi hari itu. Jadi kan berbaginya sebelum azan ya, azan Jumat. Kalau kita berbagi kan tidak lama-lama ya, mungkin 15 menit selesai. Habis itu kita harus jalan-jalan sama tim saya. Gitu. Ya, jadi begitu sih cara saya untuk menyiasati bagaimana saya bisa memilah-milah waktu saya. Jadi tidak membuang-buang waktu gitu loh. Berarti begitu datang keluarga lengkap, misalnya anak-anak liburan, baru nanti di spare untuk keluarga. Seperti gitu. sekarang ini suami saya sekarang ada di rumah, anak saya ada di rumah, anak-anak saya semua ada di rumah karena liburan ya. Kemarin hari Senin memang hujan terus-menerus di daerah Jimbaran ya pada khususnya. Ya saya sempatkan waktu untuk memasak, memberikan, karena kebetulan kita pas lagi puasa ya kemarin ini Senin ya. Jadi saya memasak masakan yang memang disukai anak-anak dan suami. Itu hari itu full dah untuk keluarga. Dan hari ini saya berkesempatan untuk mendatangi undangan ya di sini. Di Tali Kata Podcast ya teman-teman. Nih, terus gimana nih Bu tolak ukur keberhasilan perempuan di Bali khususnya menurut Ibu nih, keberhasilan dan suksesnya pergerakan perempuan di Bali menurut Ibu? Perempuan Bali, perempuan yang penuh tanggung jawab, ya, karena budaya Bali itu masih sangat kuat melekat di setiap langkah kehidupan masyarakat. Jadi kokohnya budaya Bali itu tidak lepas dari peran perempuan Bali yang dari sebagian perempuan Bali itu memang sangat tangguh ya untuk menghadapi permasalahan rumah tangga pada khususnya. Melainkan juga turut membantu perekonomian keluarga ya. Perempuan Bali selain dia menjadi ibu rumah tangga, dia juga kadang ikut menjadi membantu ekonomi suami. Terus diimbangi dengan kegiatan membanjar ya kalau di Bali ya, membanjar dan kegiatan beriadnya yang dia lakukan desa adat itu. Jadi tolak ukur saya perempuan Bali itu memang sangat luar biasa ya. Mereka melakukan sesuatu itu dengan tulus dan ikhlas dan cukup sabar ya. Semua yang dilakukan itu memang penuh tanggung jawab dan dia bisa melakukan kegiatan itu menjalankannya dengan happy gitu ya dan dia bisa melakukan 3 peran sekaligus gitu loh ya. Kadang peran keluarga seperti saya bilang, peran keluarga, peran ekonomi, dan peran masyarakat. Tapi memang sangat luar biasa. Sangat luar biasa Bu ya. Oke Bu, apa nih harapan Bu Fatimah untuk kemajuan perempuan? Harapan saya untuk kemajuan perempuan khususnya di Bali ya, karena saya orang Bali, karena memang cukup banyak ini ya kalau di Bali itu mungkin ya itu kesetaraan gender ya, yang itu sangat benar-benar terasa kalau di Bali kesetaraan gender itu, dan itu mencegah kekerasan perempuan dan anak ya kalau di Bali.
mungkin juga dengan pelestarian budaya. Perempuan Bali itu mampu untuk melestarikan budayanya, mungkin dengan berkegiatan dan bekerja sebagai politisi, bisnis, seperti ilmuwan, seperti itu. Kedepannya perempuan Bali itu harus bisa bersaing ya, seperti melakukan sering-sering ikut melatihkan pelatihan-pelatihan seperti seminar-seminar yang diadakan di masyarakat ya, yang sekarang memang marak banget ya. Pelatihan-pelatihan, seminar-seminar, pemerintah pun menyediakan kegiatan itu ya. Dan namun kesetaraan gender di Bali itu masih sulit untuk diwujudkan. Diwujudkan karena apa? Karena adanya sistem patriarki. Sistem patriarki itu sistem yang melahirkan bias gender. Kedudukan laki-laki itu lebih tinggi daripada perempuan. Mungkin itu kerja kerasnya ke depan para politisi di Bali ke depannya untuk bisa menyetarakan status perempuan dan laki-laki di Bali. Betul, itu harapan yang sangat mulia ya Bu ya. Semoga nantinya bisa juga dipandang lah posisi perempuan ini ya Bu. Betul. Masya Allah sekali ya, tadi sudah sampai di harapan juga untuk perempuan Bali. Nah ini mungkin ada closing statement juga untuk teman-teman Tali Kata Podcast. Ya, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk mengikuti tahap wawancara hari ini. Pengalaman saya berorganisasi mengajarkan saya betapa pentingnya untuk menjadi seorang yang menghargai suatu perbedaan. Jadi sebagai ketua organisasi, saya belajar menyeimbangkan pendapat dan membangun kesepakatan di tengah perbedaan-perbedaan yang ada. Jadi dengan menyadari perbedaan-perbedaan yang ada, kita bisa menyelesaikan permasalahan dengan bijak. Masya Allah Bu, terima kasih banyak. Sama-sama. Sangat berarti sekali sharingnya antar sesama perempuan ini juga. Mungkin Tali Kata Podcast teman-teman sendiri yang menonton juga bisa mendapat ilmu yang bermanfaat dari Bu Fatimah sendiri. Semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaat sebesar-besarnya. Semoga Bu Fatimah juga lancar-lancar kegiatannya, amin. Sehat selalu, selalu barokah, dan selalu diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah, Amin. ya Rabbil Alamin. Nah, sampai jumpa teman-teman di Tali Kata Podcast selanjutnya. Saya Ade Aprilia dan Bu Fatimah pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.